Apakah mungkin seorang mantan Presiden Republik Indonesia punya IPK di bawah 2? Ya, di negeri plus 62, segala hal yang tak masuk akal bisa saja menjadi kenyataan. Dari anggota DPR yang rajin tidur saat rapat, sampai proyek-proyek negara yang lebih sering mangkrak daripada selesai. Jadi, kenapa tidak dengan IPK mantan presiden? Baru-baru ini, media sosial kembali gaduh. Sebuah potongan gambar yang mengaku sebagai transkrip nilai mantan Presiden Joko Widodo beredar luas. Isinya penuh dengan huruf C dan D. Seperti kumpulan nilai remedial anak teknik yang kebanyakan nongkrong ketimbang kuliah. Bahkan ada yang bilang IPK beliau tak sampai angka 2. Waduh, kalau benar, ini bukan sekedar merendahkan standar akademik, tapi juga standar lamaran kerja di Indomaret. Tapi, tunggu dulu, mari kita luruskan. Mantan Presiden Jokowi adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Masuk tahun 1980 dan lulus tahun 1985, ya, 5 tahun. Wajar. Banyak juga yang butuh 5 tahun, bahkan 7 tahun, untuk menyelesaikan skripsi karena lebih sibuk jadi aktivis, jualan pulsa, atau sekadar mencari jati diri di kantin kampus. Tapi, sampai hari ini, UGM tidak pernah merilis secara resmi nilai atau IPK Jokowi. Bahkan dalam beberapa kesempatan, pihak kampus menegaskan bahwa data akademik mahasiswa, siapapun itu, adalah informasi pribadi. Jadi, transkrip nilai yang beredar itu dari mana? Dari Tuhan langsung. Atau hasil Photoshop tangan kreatif warganet yang gagal masuk DKV? Sumber-sumber yang lebih masuk akal menyebutkan bahwa IPK Jokowi kemungkinan berada di kisaran 2,3 sampai 2,6. Bukan angka yang bikin cum laude, tapi juga bukan angka yang harus disembunyikan di bawah bantal. Justru itu bisa jadi bukti nyata. Tidak perlu jadi mahasiswa paling pintar untuk bisa jadi orang nomor 1 di negeri ini. Yang penting konsisten, kerja keras, dan ya, tentu saja punya strategi politik yang licin seperti belut. Tapi kalau memang betul nilainya banyak C dan D, mari kita ubah sudut pandang. Mungkin C itu singkatan dari cerdas, dan D itu dedikatif. Atau lebih dalam lagi, mungkin D adalah daya tahan tinggi saat dihujat. Dan IPK 2, itu bukan aib, tapi pertanda bahwa hidup tak melulu soal akademik. Karena toh, hari ini kita semua tahu, banyak mahasiswa cum laude yang nganggur, sementara mereka yang dulunya pas-pasan malah duduk nyaman di kursi menteri. Jadi, untuk kamu yang sekarang masih galau karena IPK tak kunjung naik, tenang saja. Kalau benar, IPK 2,3 saja bisa bawa Jokowi ke istana, maka IPK-mu yang 2,9 setidaknya bisa bawa kamu ke ruang interview kan? Jangan berkecil hati. Lihat sisi terangnya. Mungkin kamu tidak lulus dengan predikat cum laude, tapi bisa jadi hidupmu tetap jauh lebih logis daripada kebijakan-kebijakan absurd yang kita hadapi hari ini. Akhir kata, apakah benar IPK Jokowi di bawah 2? Tidak ada bukti, tidak ada klarifikasi resmi. Yang ada hanyalah asumsi, gosip, dan hasrat netizen untuk membongkar segala hal, kecuali nilai mereka sendiri. Tapi kalau benar, ya sudah. Buktinya beliau 2 kali jadi presiden, sementara kita 2 kali ikut seminar motivasi, tapi skripsi masih tetap bab 2. Nah sekarang giliran kamu, Sobat IPK beragam. Gimana pendapatmu? IPK itu penting, atau cukup jadi formalitas di atas kertas? Kalau Jokowi bisa sukses dengan nilai C dan D, apakah itu motivasi? Atau justru tamparan bagi para mahasiswa ber-IPK 3, yang masih nganggur? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, sebelum nilai IPK kita dicoret kehidupan, klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Karena kalau enggak, bisa-bisa kamu juga berakhir dengan IPK 2, tapi tanpa istana.